Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 24 Desember 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Yesus Kristus, Anugerah Kasih yang Terbesar. Nas Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia mengasihi mereka. Bahkan sejak kejatuhan manusia pertama di Taman Eden, Allah telah merencanakan keselamatan bagi umat manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Rencana itu tertulis di kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Latin, Proto-Evangelium, atau kabar baik yang pertama tentang keselamatan. Sesungguhnya tindakan Abraham yang rela mempersembahkan anaknya yang tunggal adalah merupakan gambaran yang mana kelak Allah yang penuh kasih karunia itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi semua manusia. Kita baca Alkitab kita di 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ayat yang paralel dengan surat 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-6 adalah kitab 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ia mengalami maut atau kematian sebagai wujud kasih karunia-Nya bagi semua manusia. Kita baca Alkitab kita di Ibrani 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Kematian Yesus bagi semua manusia, inilah kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Kristus, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Kita baca Alkitab kita di Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Inilah momen peristiwa di mana Kristus Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada semua manusia. Dan kita tahu sejak peristiwa Pentakosta itu terjadi, banyak orang berdosa yang bertobat. Kita baca Alkitab kita di Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ini semua dikarenakan pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa. Bahkan tidak lama setelah peristiwa Pentakosta itu terjadi, yang dicatat di Kisah Rasul 2 ayat 17, maka di Kisah Rasul 9 ayatnya yang pertama hingga 18, Rasul Paulus dilawat oleh Tuhan, dan dia tidak menolak ketika Sang Roh kasih karunia itu berbicara dengan dia. Kita baca Alkitab kita di Galatia 2 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kasih karunia Allah dianugerahkan kepada semua manusia,
Sekarang tergantung bagaimana respon manusia itu. Sebagaimana yang ditulis di Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Rasul Paulus menulis suratnya tentang kasih karunia yang diterimanya oleh karena iman. Kita baca Roma 5 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib itulah mereka, yaitu Rasul Paulus dan jemaat di Roma, beroleh jalan masuk oleh iman. Artinya, ketika mereka percaya dan menerima serta berdamai dengan Allah, maka itulah iman, karena mereka mengharapkan keselamatan yang daripadanya. Kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentang kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada manusia itu. Kita baca Roma 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita baca juga tulisan Rasul Paulus di Roma 8 ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Roma, ketika mereka masih berdosa saja, Allah telah mengaruniakan anaknya bagi mereka. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada mereka ketika mereka telah bersama-sama dengan Dia atau telah bersatu dengan Dia? Rasul Petrus memberi kesaksian dampak daripada kebangkitan Yesus Kristus. Kita baca Alkitab kita di Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebagai penutup, kelahiran Yesus, kematian, dan kebangkitannya adalah wujud kasih karunia Allah yang begitu besar atas manusia. Sebagai renungan kita pada hari ini, adakah kita percaya bahwa Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita dapat berkata, "Ya Aba, ya Bapa"? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.